Cari. Oh, hatur nuhun. Alhamdulillah, hatur nuhun, alhamdulillah. Aduh, Akang ya. Selami tetepang. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sahabat Kampung Inovasi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa langsung bertemu dengan orang nomor satu di desa Talagasari, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Beliau adalah Kepala Desa Talagasari, Kang Kusnadi. Saya biasanya memanggilnya Akang. Ya, Pak Kusnadi ini sibuk sekali kelihatannya untuk mengoptimalkan berbagai macam kegiatan di Desa Talagasari ini. Tetapi alhamdulillah saat ini saya bisa bertemu dengan beliau dan kita akan bincang-bincang. Assalamualaikum, Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah, Kang. Saya bisa bertemu dengan Akang setelah sekian lama dan saya mendengar kabar bahwa semenjak kepemimpinan Akang ini banyak sekali perubahan, seurpisan perubahan gitu ya Kang ya di Desa Talagasari. Itu yang saya dengar dari warga masyarakat begitu Kang. Punten Kang, kita akan ngobrol-ngobrol nih biar sahabat inovasi pada tahu bagaimana program-program Akang dari mulai visinya dulu nih Kang. Visi Desa Talagasari adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan, kemandirian desa melalui upaya peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjadi satu konsep yang memang pemikirannya cukup dalam gitu ya, cukup berat juga mengimplementasikan ini. Tetapi karena memang dalam setiap kegiatan, dalam setiap perencanaan, saya selalu melibatkan bahwa sandaran vertikal kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, visi misi pun didasari kepada bagaimana kita meningkat secara mandiri dalam arti zohiriyah, bagaimana kita meningkat secara kesejahteraan misalnya di Desa Talagasari secara zohiriyah yang diikuti oleh landasan atau latar belakang kita juga ada upaya peningkatan untuk mencapai ke arah sana dari peningkatan iman dan takwa. Masya Allah, luar biasa. Itu mungkin yang sekilas tentang visi-misi. Kenapa bunyinya seperti itu. Meskipun orang lain bilang bahwa visi misi adalah fatwa pujangga yang biasa saja, katanya yang memang sulit untuk diwujudkan, tetapi insya Allah karena memang ini berdasarkan pemikiran yang ikhlas barangkali untuk dari hati gitu ya. Dari hati untuk mengabdi ke Desa Talagasari. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Ini Kang, tadi kan visinya itu sangat luar biasa nih. Sekarang setelahnya 2 tahun kurang lebih, belum ya 2 tahun? Belum 2 tahun. Kurang sebulan lah. Kurang sebulan, 2 tahun kurang sebulan tuh, sahabat. Barangkali mungkin Akang bisa menyampaikan selama kurang lebih tadi 2 tahun ini, ya kurang 1 bulan ya, apa yang sudah dikerjakan nih oleh Akang? Atau pertama kali mungkin dulu pernah berpikir, kemudian pernah mengimplementasikan bahwa ini program 300 hari misalnya seperti itu, atau bagaimana? Jadi yang pertama kali adalah saya menginventarisir program-program kepemerintahan terdahulu. Jadi kepala desa terdahulu gitu. Nah, ada beberapa program yang memang bagus dan harus dilanjutkan, saya lanjutkan. Gitu. Ada beberapa program yang harus disesuaikan dengan visi misi yang tadi. Itu juga saya sesuaikan juga dengan visi misi tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertama saya menginjakkan kaki ke kantor desa ini adalah dengan upaya mengoptimalkan kinerja perangkat desa. Makanya hari pertama saya memanggil Pak Sekdes untuk katakanlah dimintai satu pemahaman yang sama untuk mengelola desa ke depan, karena memang secara periode kan ini dibangun mulai dari 2021 sampai 2027. Artinya 6 tahun ke depan itu kita akan bersama-sama kurang lebih begitu. Ke rekan-rekan perangkat desa. Nah, satu persatu saya panggil ke ruangan ini, gitu dimintai komitmennya, gitu kan, ditumbuhkan katakanlah kesadarannya untuk menerima bahwa
kebetulan saya ditakdirkan Allah sebagai kepala desa, ke depan barangkali kita bisa bersama-sama untuk membangun Desa Talaga Sari secara optimal karena membutuhkan rekan-rekan, pemikiran, kinerja dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Yang paling utama yang saya tekankan pada saat itu adalah bagaimana kita memiliki integritas sebagai seorang karyawan, sebagai seorang perangkat desa, untuk menjalankan roda pemerintahan di Desa Talaga Sari. Masya Allah, luar biasa, itu kurang lebih. Ya. Nah, yang kedua setelah itu saya memiliki PR nih. Bagaimana menganalisa kinerja dari mulai loyalitas daripada perangkat desa, kemudian dedikasi perangkat desa. Saya targetkan kurang lebih 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan, saya kan udah mulai paham nih karakter, attitude, dan lain-lain lah dari perangkat desa yang bersangkutan, gitu kan. Makanya setelah 4 bulan, berbarengan dengan ada kekosongan dari kasih pelayanan kurang pada saat itu, saya rotasi. Kurang lebih 5 orang, gitu kan. Nah, rotasi ini perlu saya sampaikan juga, Kang bahwa rotasi ini bukan atas dasar katakanlah kekeh, bukan atas dasar suka tidak suka like and dislike, betul. Bukan juga apalagi atas dasar misalnya pertimbangan politik, tidak sama sekali. Tetapi betul-betul rotasi ini dibangun dilaksanakan karena memang atas dasar peningkatan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Betul. Sehingga sehat gitu ya. Nah, sehingga sehat. Betul. Nah, pasca rotasi, nah ini yang menarik. Alhamdulillah, saya kan punya parameter nih, punya parameter kinerja dari perangkat desa, gitu kan. Yang mohon maaf, dari 64% pada awalnya, ini meningkat kinerjanya. Masya Allah. Ke 78%, ya hampir 80%. Tinggal kalau memang udah nyampe 78 nih, tinggal moles lah sekedik-sekedik untuk apa? Untuk satu, tumbuh loyalitasnya, tumbuh katakanlah integritasnya yang kita harapkan bersama, kemudian dedikasinya juga. Seperti itu kurang lebih. Nah, akhirnya berjalan dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya punya pasukan yang solid, gitu kan, perangkat desa yang luar biasa, gitu kan. Dari mulai katakanlah kasih kepala seksi itu ada 3, ada kasih pemerintahan, kasih pelayanan, dan kasih kesejahteraan. Kemudian kepala urusan, ada kaur umum, kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Nah, ini yang ketiga kepala urusan tadi ada di bawah secara hierarki, itu ada di bawah sekretaris desa. Jadi untuk untuk komunikasi atau membangun koordinasi dengan yang 3 bukan kasih kepala urusan tadi, itu cukup satu pintu saya melalui sekretaris desa saja. Sekretaris desa. Nah, itu berjalan sampai sekarang, alhamdulillah, Pak. Dan jadi adalah suasana keluargaan terbangun dengan baik, Masya Allah. Gitu kan? Jadi intinya ada yang mengatakan, saya kan pribadi saya bukan tidak tegas tidak marah, tidak terlalu bagaimana lah ke perangkat desa. Saya pikir ini ada beberapa usulan, ada beberapa kritikan. Saya kurang tegas katanya gitu. Kalau memang menganalisa tentang katakanlah sistem manajerial atau pola manajerial yang diimplementasi oleh leadership, itu tidak harus marah-marah. Betul, saya setuju sekali. Tidak harus karena marah-marah. Begini, yang namanya tadi yang disebut dengan ketegasan itu tegas itu tidak berarti harus marah. Betul. Tetapi tegas itu benar-benar memimpin, memiliki jiwa tadi kepemimpinan, sehingga di situ semua bergerak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi tidak harus marah. Betul. Justru dengan kelembutan hati, gitu ya. Jadi goalnya itu adalah tujuannya bagaimana tujuannya tercapai, gitu. Betul. Itu. Adapun toriko metode, bisa dengan seperti apa yang saya lakukan, bisa dengan ketegasan yang sedikit berbau marah-marah itu. Itu kan
Tapi orang menginterpretasikan tentang ketegasan betul. itu kan dengan marah-marah. Nah, itu padahal itu menurut saya enggak. enggak. Betul, Yang betul. Yang penting tadi juga tujuannya tercapai. Gitu. betul. Iya. Allah. Bahkan kalau dengan suasana hati yang bagus, kemudian keluar benar-benar dari hati yang terdalam, Kang, Betul. itu memimpin itu kadang bukannya ditakuti, Kang, Betul. tapi boleh dikatakan dipatuhi. Dipatuhi. Gitu, seperti itu, Kang. Persis. Kang, punten nih. Tadi alhamdulillah di tahap pertama Kang sudah melakukan suatu boleh dikatakan reformasi birokrasi dalam tanda kutip apa di pemerintahan desa gitu ya, di dalam lingkup yang pemerintahan desa. Untuk selanjutnya tadi setelahnya staf gitu kan beres, kemudian staf rapih tadi, apalagi yang dikerjakan sama Akang setelah itu? Nah, tadi saya sampaikan kan ini ada program yang harus saya lanjutkan dari latar belakang pemerintahan yang sebelumnya. Nah, melanjutkan program-program itu dulu, gitu kan. Cuman tentu saja lain lubuk, lain ikannya, gitu kan. Nah, saya juga punya treatment sendiri, punya style sendiri dalam memimpin desa, gitu ya. Nah, adapun kontennya, programnya memang ditentukan dari yang dulu selama setahun tuh. Selama setahun gitu kan. Nah, tetapi ada beberapa yang sifatnya atas dasar hasil kinerja saya, gitu kan, yang juga saya bisa implementasikan dalam membangun desa, gitu kan. Nah, tugas kepala desa itu kan ini, pertama pelaksanaan tata kelola pemerintahan, yang kedua pembinaan, gitu kan, yang ketiga peningkatan kesejahteraan, ekonomi dan lain-lain lah kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang ketiga pokok tersebut yang saya pegang, lalu saya urai satu persatu melalui apa namanya cara atau strategi bagaimana mengimplementasikan dari tupoksi tadi, gitu, seperti itu. Baik, nah tadi Kak Akang sudah ada formulasinya, kemudian Akang berusaha untuk mengimplementasikan. Nah, selama implementasi ini, Kang, selama kurang lebih 2 tahun. Betul. Apa saja program unggulan yang pada waktu itu diformulasikan, kemudian program unggulan Akang yang diformulasikan tadi diimplementasikan dengan optimal. Nah, ini apa saja yang sudah Akang optimal?